Bab 587. Mereka naik gunung. Gimana nih? Ujar Mandra dengan cemas. Pramana mengernyit, tetapi akhirnya berkata, Paman Wira selalu punya perhitungan yang akurat. Karena Paman Wira nggak bilang apa-apa, kita cari tempat dan tunggu saja dia kembali. Pada saat yang sama, Fawaz dan yang lainnya langsung menyiapkan berbagai hidangan dan minuman di aula pertemuan Desa Angindra. Mereka tampak benar-benar ingin menjamu Wira. Hahaha, Tuan Wahyudi, aku sudah lama mendengar tentang semua prestasimu. Saat bertemu langsung sekarang, aku bisa lihat kalau kamu memang luar biasa, ujar Fawaz berpura-pura gembira sambil mengangkat gelas anggurnya tinggi-tinggi. Wira menyahut sambil tersenyum. Kak Fawaz, kamu nggak mungkin mengajakku naik gunung hanya supaya aku bisa mencicipi makanan lezat Desa Angindra, bukan? Begitu kata-kata ini terlontar, suasana di aula pertemuan tiba-tiba berubah tegang. Fawaz pun tersenyum dan meletakkan gelas anggurnya, lalu berkata, Tuan Wahyudi, kamu memang sangat jeli. Baiklah, aku belak-belakan saja. Kami semua sudah berdiskusi dan mencapai dua keputusan. Pertama, bunuh dan rampok. Kami adalah bandit gunung. Tanpa perlu dijelaskan terlalu banyak, pasti Tuan Wahyudi bisa memahaminya, bukan? Wira mengangguk dan berujar, tentu saja, gimana dengan keputusan kedua? Fawaz menyesap anggurnya, lalu menjawab, yang kedua adalah kerjasama. Kudengar kerjasama antara Tuan Wahyudi dan Ngarai Naga Biru berjalan dengan lancar. Memang bagus kalau bisa bekerja sama. Tapi, aku ingin tahu. Ketua Fawaz, keputusan mana yang kamu ajukan? Tanya Wira sambil tersenyum. Fawaz tidak menyangka Wira akan bertanya terang-terangan begitu, tetapi dia juga tidak berniat menyembunyikannya. Bagaimanapun, ini adalah Desa Angindra. Anak buahnya memenuhi tempat ini. Fawaz tentu saja tidak memandang serius Wira yang hanya datang berdua dengan Danu. Meskipun Danu yang berdiri di belakang Wira terasa sangat berbahaya, Fawaz bisa memanggil semua saudara-saudaranya untuk membunuh keduanya dengan mudah. Jadi, Fawaz menjawab dengan santai. Aku nggak suka hal yang merepotkan, aku sukanya yang instan, jadi. Saat Fawaz berkata sampai sini, ekspresi Danu langsung menegang. Pedang Treksa sudah siap di genggamannya. Begitu ya, tapi, aku penasaran, apa ketua Fawaz ini tertarik dengan uangku, ataukah ingin membalas dendam Wolfie, ujar Wira dengan tenang. Ekspresi Fawaz seketika menegang, dia memicingkan matanya menatap Wira, seolah-olah ingin menyelami dirinya. Tuan Wahyudi, apa maksud ucapanmu ini? Tanya Fawaz. Dia merasa Wira adalah orang yang cerdas, jadi dia pasti mengucapkan kata-kata ini dengan maksud tertentu. Mungkinkah Wira mengetahui identitas asli Wolfie? Wira tampak acuh tak acuh. Dia mengambil gelas anggur dan menyesapnya, lalu berkata sambil tersenyum. Kalau tujuanmu adalah uang, itu nggak masalah. Aku punya banyak uang dan cara untuk membuat kalian kaya. Tapi, kalau kamu bermaksud membalas dendam Wolfie, ini masalah nyawa. Masalah ini, nggak bisa diselesaikan dengan uang. Ketua lainnya tentu saja menginginkan uang. Mereka semua punya perhitungan masing-masing. Kamaluddin adalah pria kasar dengan jalan pikiran sederhana. Dia hanya ingin memeras uang Wira. Sementara itu, Haidar dan Barok lebih berpikiran panjang. Bisa mendapatkan uang dari Wira adalah hal bagus. Namun, jika mereka benar-benar menyinggung Wira, mereka takut akan menerima balas dendam dari semua anak buahnya. Selain mencemaskan kemampuan Wira yang mampu menundukkan Ngarai Naga Biru, mereka juga khawatir akan menjadi musuh Ngarai Naga Biru jika Wira dihabisi di sini. Fawaz menarik napas dalam-dalam, lalu kembali pura-pura polos dengan berujar. Tuan Wahyudi, aku nggak ngerti apa perbedaan antara keduanya. Wira memandang Fawaz sambil tersenyum setengah hati, lalu berkata. Ketua Fawaz, kamu masih nggak mau terus terang. Bab 588. Ekspresi Fawaz berubah drastis mendengar ucapan Wira. Kini, dia yakin bahwa Wira sudah mengetahui identitas asli Levon. Saat ini, Haidar si ketua ketiga buru-buru berkata. Tuan Wahyudi salah paham. Kami memang mengenal Wolfie, tapi kami nggak punya hubungan yang begitu baik dengannya. Kini, dia juga sudah mati, nggak perlu mengungkitnya lagi. Aku lebih ingin mendengar cara Tuan Wahyudi membuat kami kaya. Barok si ketua kelima juga sependapat. Dia berkata, Tuan Wahyudi, kuharap kamu bisa mengajari kami. Lantaran kedua orang itu sudah bilang begitu, Kamaluddin hanya menggaruk kepalanya dan tidak banyak bicara. Lagi pula, dia hanya ingin mendapat banyak uang. Entah itu dengan cara merampok atau yang lainnya, dia tidak peduli. Selama itu menguntungkannya, itu tidak masalah. Namun, Fawaz memandang Haidar dan Barok dengan suasana hati muram. Jika Wira benar-benar bisa memberikan metode yang bagus, dia akan kesulitan membunuh Wira. Akhirnya, Fawaz mendengus dan berkata, Sudahlah, Tuan Wahyudi, kami orang-orang Desa Angindra nggak pandai berbisnis, lupakan sajalah. Setelah itu, Fawaz meminta anak buahnya untuk mencari sebuah kamar pribadi bagi Wira, lalu juga menyuruh Danu untuk kembali dan mengumpulkan uang. Mendengar Fawaz langsung membuat keputusan, ekspresi Haidar dan Barok sontak berubah. Kak, ini kurang baik. Kita bahkan belum mendengar strategi dari Tuan Wahyudi untuk membuat kita kaya. Keluh Haidar. Iya, Kak, gimana kalau kita coba dengar saran Tuan Wahyudi dulu, timpal Barok. Namun, Fawaz langsung membentak.
Aku ini ketua pertamanya. Kenapa kalian berdua ingin memberontak? Haidar dan Barok tidak menyangka Fawaz akan begitu marah. Sebenarnya ada apa dengannya? Mendadak, Wira tertawa dan berkata, Ketua Fawaz, sepertinya kamu sudah lelah berpura-pura. Sejak awal, kamu sudah berniat membunuhku. Biarpun aku memberimu banyak uang, kamu tetap akan membunuhku, kan? Semua orang selain Fawaz tampak bingung mendengar ucapan Wira ini. Barok buru-buru berkata, Tuan Wahyudi, kami memang bandit dan menginginkan uangmu. Tapi, apa gunanya kami membunuhmu? Toh nggak ada dendam di antara kita. Di antara kita memang nggak ada dendam, tapi Fawaz dan Abdar menaruh dendam padaku, balas Wira. Kata-kata ini membuat mereka makin terkejut. Maksudnya, tanya Haidar. Wira pun menjelaskan secara perlahan. Alasannya sederhana, itu karena aku membunuh Wolfi alias Levon. Kalian mungkin nggak tahu, Levon adalah putra Fazana. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi beberapa orang di sana langsung berubah. Raja Fazana adalah sosok hebat yang hampir menaklukkan kerajaan pada masa jayanya. Dia merupakan idola para ketua bandit ini. Dahulu, Fazana menduduki 3 provinsi dan sangat berpengaruh. Sayangnya, pemberontakannya berakhir dengan kegagalan. Jika tidak, dia mungkin sudah menjadi raja. Setelah dikalahkan, jejak Fazana juga menghilang. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Wira berujar. Biarpun Fazana ini sosok yang hebat, dia adalah pengkhianat. Sampai sekarang, kerajaan Nuala masih berdiri tegak. Saat ini, istana mungkin bisa menoleransi kalian, para bandit. Bahkan, istana mungkin akan menutup sebelah mata kalaupun kalian menguasai satu wilayah. Tapi, istana nggak akan pernah mengampuni Fazana. Siapapun yang memiliki koneksi dengannya akan dicap sebagai pemberontak, tambah Wira. Begitu mendengar ucapan Wira, ekspresi Kamaluddin, Haidar, dan Barok seketika berubah drastis. Mereka tentu saja memahami maksud kata-kata Wira. Bab 589. Meski bandit dikecam oleh istana, jika tidak membuat masalah, para bandit tetap bisa menduduki satu wilayah dan menjadi penguasa setempat. Namun, beda halnya dengan Raja Fazana. Siapapun yang berhubungan dengannya akan ditangkap dan dibunuh oleh istana. Haidar mulai curiga dan bertanya dengan suara rendah. Tuan Wahyudi, apa maksudmu? Sangat sederhana. Ketua pertama dan ketua kedua kalian adalah anak buah Fazana. Ada lagi, Abdar sudah aku bunuh. Aku berani datang ke desa Angindra secara pribadi karena ingin memberi kalian jalan keluar, jawab Wira dengan ekspresi tenang. Segala sesuatu sudah diperhitungkan masak-masak olehnya. Apa? Ekspresi Kamaluddin, Haidar, dan Barok berubah drastis. Mereka langsung memandang Fawaz dengan tidak percaya. Haidar dan Barok langsung berdiri dan berseru dengan marah. Kak, ada apa ini? Kami butuh penjelasan. Iya, kita sudah susah payah bertahan sampai sekarang. Biarpun Raja Fazana itu sosok hebat yang hampir mengubah dunia, masanya sudah lewat. Kalau kita berhubungan dengan dia, kita akan celaka. Kak, kamu bermaksud menipu kami, iya. Fawaz memicingkan matanya menatap Wira. Kini, dia mengerti alasan Wira berani datang ke sini secara pribadi. Dia berujar. Wira, tak kusangka kamu begitu pintar. Sepertinya aku benar-benar nggak bisa membiarkanmu hidup. Bukan hanya karena kamu membunuh Levon, tapi juga karena kamu terlalu pintar. Kalau bukan teman, orang sepertimu hanya bisa disingkirkan. Semuanya, cepat masuk, teriak Fawaz dengan marah sambil menghunus pedang panjangnya. Para anak buah yang berada di luar langsung menerjang masuk dengan heboh. Kak, sebelum memberi penjelasan, kamu sudah mau menyerang. Haidar, Barok, dan bahkan Kamaluddin tampak terkejut. Fawaz berkata, ambisi Raja Fazana belum mati, dia pasti akan kembali berkuasa di Kalau kalian mengabdi pada Raja Fazana bersamaku, kalian bisa menikmati kejayaan dan kemakmuran yang tak ada habisnya. Cuma Wira yang tahu soal masalah ini. Kalau kita membunuhnya, rahasia ini nggak akan bocor. Pilihan ada di tangan kalian. Kalau kalian menolak mengabdi pada Raja Fazana, aku akan menghabisi kalian juga. Tambah Fawaz sambil menyipitkan matanya yang memancarkan niat membunuh. Saat ini, Wira mengeluarkan sebuah senapan dan memainkannya sambil berkata, dari mana kamu tahu kalau aku nggak membocorkan rahasia ini? Aku sudah berpesan pada anak buahku. Kalau aku nggak turun gunung besok, istana akan menerima laporan tentang desa Angindra yang berkomplot dengan Fazana dan mencoba untuk merebut kembali kekuasaan. Kalian nggak perlu mengkhawatirkan apa istana akan percaya atau nggak. Sekalipun mereka nggak percaya, mereka tetap akan bertindak. Lagian, aku juga punya bukti. Levon dan Abdar sama-sama dibunuh olehku, ada surat-surat dari kalian di antara barang-barang mereka, tambah Wira. Kemudian, Wira berkata lagi. Sekarang, aku akan memberi